Perekonomian di suatu daerah bisa diukur dari bagaimana baik atau buruknya infrastruktur jalan di suatu daerah tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bersama, jalan menjadi elemen penting dalam berputarnya roda perekonomian di suatu daerah. Hal ini tidak lepas dari perannya dalam mendukung pergerakan manusia untuk melakukan kegiatan distribusi dan logistik. Di titik ini, ketersediaan infrastruktur bernilai penting karena berkolerasi dengan waktu tempuh dan ongkos distribusi yang menentukan kemajuan suatu daerah. Data menunjukkan selama tahun 2022 daerah yang memiliki kerusakan paling berat adalah di Cianjur, Sukabumi, Kabupaten Bogor, Karawang, dan Purwakarta. Dana yang dibutuhkan untuk rekonstruksi dengan cara membongkar dan membangun kembali jalan baru membutuhkan biaya hingga 1,9 triliun. Kondisi jalan yang rusak dirasa sangat merugikan pengguna jalan selain menimbulkan kerugian waktu, materi, bahkan keselamatan pun dipertaruhkan. Seperti motor ke motornya juga rusak gitu kan, ke badannya juga sakit gitu kan. Terus bahaya sekali kalau ada hujan datang kan, agak kelihatan kebanyakan di sini banyak yang jatuh gitu, Pak. Jadi kagok kalau misalkan hujan kan jadinya kayak banyak ini lubang-lubang gitu ya, jadi takut jatuh. Kalau jalan rusak itu bahaya ya, apalagi kalau kita naik motor mau nyalip itu kan agak susah ya, takutnya masuk lubang jatuh gitu kan. Ya tidak nyaman karena berlubang selalu karena banyak penumpang, getarannya tuh nggak enak lah ke mobil gitu. Dengan kondisi jalan di Jawa Barat hampir 73% melebihi umur teknis, upaya pemerintah provinsi untuk menanggulangi masalah jalan ini adalah menghimbau dan memberikan banke pada pemerintahan 27 kabupaten untuk memelihara jalan dan perbaikan jalan untuk yang rusak. Untuk memperbaiki setiap ruas jalan rusak di Jawa Barat, sejak awal kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur UU Ruzanul Ulum pada tahun 2019, pemerintah Provinsi Jabar membuat program Jalan Mulus atau disingkat JAMU, bertujuan untuk menjaga agar jalan-jalan milik Provinsi Jawa Barat tidak rusak guna mempercepat perkembangan ekonomi daerah. Jamu itu artinya jalan mulus, tapi bisa juga jamu adalah obat untuk memperbaiki badan kita. Jamu jalan mulus untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di Jawa Barat ini. Pemerintah memiliki jalan di berbagai kota kabupaten banyak sekali. Memang jalan itu statusnya bermacam-macam. Ada jalan milik desa, kewenangannya desa. Ada jalan milik kabupaten kota, kewenangannya kabupaten kota. Ada juga jalan milik provinsi, kewenangannya milik provinsi. Dan jalan milik nasional. Kerusakan jalan memiliki beberapa faktor penyebabnya. Salah satu diantaranya adalah disebabkan oleh kendaraan-kendaraan angkutan besar yang melintas. Pemerintah berharap perbaikan jalan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga bisa dilakukan kolaborasi dengan pihak-pihak atau perusahaan yang berinvestasi di suatu daerah tersebut. Malam jam berapa? Oh, sudah tidak hujan, Pak. Jam berapa, Pak? Jam 7. Ini adalah contoh kolaborasi mengaspal jalan juga bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang berinvestasi. Kebetulan yang berinvestasi di sini adalah PT Tirta Investama atau yang kita kenal dengan produk aqua, memberikan manfaat kepada desa secara rutin sudah dilakukan, dan ada CSR. Kita arahkan CSR-nya adalah pengaspalan jalan untuk jalan-jalan yang rusak di wilayah bisnisnya. Ini ada Pak Kadis juga, KPU, dari aquanya, dan dari kepala desa juga. Mudah-mudahan ini jadi contoh teladan kepada semua yang mempunyai bisnis dan kebetulan infrastrukturnya juga ada masalah, maka dahulukanlah CSR-nya untuk memperbaiki infrastruktur di tempat berbisnis ini. Jadi kalau aqua bisa, tempat-tempat lain juga bisa. Terutama daerah-daerah yang banyak bawa truk-truk besar, harus punya tanggung jawab, jangan sepenuhnya diserahkan kepada negara, kan kadang-kadang punya keterbatasan. Salah satu realisasi program Jamu ini adalah perbaikan jalan Cibarusah di Kabupaten Bekasi pada akhir tahun kemarin.
Banyaknya truk dan mobil angkutan besar yang melintas membuat jalan di Cibarusan menjadi cepat rusak, sehingga seringkali menjadi pusat kemacetan dan juga rawan terjadi kecelakaan. Ini 17. Ya. Anggaran kita 25 miliar, Pak. 24 miliar. Selain perbaikan, dilakukan juga pelebaran jalan yang semula hanya memiliki lebar 7 meter, sekarang dilebarkan menjadi 14 meter. Total jalan yang diperbaiki sepanjang 2,3 km dari depan perumahan Sives di Cikarang Selatan sampai depan perumahan Mega Regency yang pengerjaannya dimulai pada bulan Mei 2022. Sekarang ini 17. Apakah sesuai nggak dengan volume yang sudah ditentukan? Mana tulisannya, Pak? Setuju, Pak. Varian ininya, tulisan ininya, desainnya. Desainnya. Mana, Pak? Dek, 20. 27 ya. Terus dalam speknya berapa? Dalam speknya 27, Pak. Mana, Pak? Gambar, Pak Yus. Desainnya coba desain. Gambar. Gambarnya, Pak. Crossnya. Gambar cross saja. Gambar crossnya. Ikalnya. 27 ya? 27 ya, sama LC-nya, Pak, LC-nya. LC-nya ini. Tidak hanya terpaku pada perbaikan jalan milik provinsi saja, program ini juga mendukung perbaikan jalan di wilayah kabupaten dan kota dengan cara memberikan bangke atau bantuan keuangan ke setiap kabupaten di kota Jawa Barat guna melakukan perbaikan jalan. Nah, yang menjadi skala prioritas Jamu ini adalah jalan mulus milik Provinsi Jawa Barat, tetapi juga tidak mengabaikan jalan milik kabupaten. Dengan cara apa? Banke ke kota, banke ke kabupaten untuk pembangunan jalan. Oleh karena itu, seandainya masih ada jalan rusak di Jawa Barat, kita lihat dulu apakah itu milik kabupaten, kota, ataupun milik provinsi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang atau BMPR Provinsi Jawa Barat terus berupaya memperbaiki semua jalan milik provinsi agar mulus. Anggaran BMPR tahun 2023 nilainya tak jauh berbeda dengan 2022. Ada penurunan anggaran APBD 2023 untuk jalan menjadi 1,1 triliun dari semula 1,3 triliun di tahun 2022. Anggaran tersebut akan digunakan untuk memperbaiki jalan provinsi sepanjang 348 km. Provinsi Jawa Barat sendiri memiliki jalan sepanjang sekitar 2.365 km dengan 421 km dalam keadaan rusak, dan saat ini secara bertahap sedang dilakukan perbaikan jalan rusak tersebut. Tercatat sekitar 2.365 km jalan provinsi dan sepanjang 421 km keadaannya rusak dan sekarang sedang diperbaiki bertahap sesuai dengan kemampuan APBD Provinsi Jawa Barat. Khususnya di Cianjur, sebanyak 7 ruas jalan dan 2 jembatan mengalami kerusakan akibat gempa bumi beberapa waktu lalu. Akses jalan dan jembatan ini harus segera diperbaiki karena sangat vital bagi aktivitas masyarakat. Agar penanganan bisa dilakukan secara cepat untuk pemulihan pasca gempa, pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk penganggarannya. 2 jembatan yang harus diperbaiki adalah di Kecamatan Sukaresmi, yakni Desa Ciulan dan Desa Pakuwon. Sedangkan ruas jalan yang butuh penanganan cepat adalah berupa peningkatan jalan karena sudah rusak terdampak gempa. Sedangkan jalan yang harus ditingkatkan adalah ruas jalan Ciherang Sarongge di Kecamatan Pacet, kemudian di Kecamatan Cugenang ada Jalan Nagrak Salahuni, Cugenang Salahuni, dan Kuta Bonjot. Maka harapan kami program Jamu ini bisa berjalan dengan baik dan bisa terselesaikan karena memang
jalan ini adalah sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Barat untuk mobilisasi.